Shalom adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita bersama-sama sampai akhir penutupan. Sebelum kami mau memulai dalam pembelajaran kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal daripada Engkau, menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami masing-masing. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Roh Kudus menguasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang datang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasutnya oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamu yang diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talang, lalu diberikan kepada gadis itu dan membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Shalom adik-adik. Adik-adik, minggu lalu Kak Intan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang peristiwa Yohanes Pembaptis di penjara, bukan? Yohanes Pembaptis di penjara karena ia menegur Herodes, seorang raja itu, karena Herodes mengambil istri dari saudaranya sendiri untuk dijadikan istrinya. Istri dari saudaranya Herodes itu bernama Herodias. Karena hal itu terjadi, hati Herodias sangat membenci kepada Yohanes. Itu sebabnya Herodias ingin sekali membunuh Yohanes, tetapi ia tidak dapat melakukannya karena Herodes sangat senggan kepada Yohanes. Itu sebabnya Herodes tahu bahwa Yohanes itu orang yang suci dan benar. Itu sebabnya Herodes tidak sanggup untuk membunuh Yohanes. Tetapi hati dari istri Herodias ini sangat ingin untuk membunuh Yohanes karena teguran dari Yohanes kepada Herodes itu. Nah adik-adik, tetapi dalam satu peristiwa terjadi di mana saat itu Herodes berulang tahun dan ia merayakan hari ulang tahunnya itu. Segala orang-orang diundang olehnya dan juga ada pembesar-pembesar dan perwira-perwira hadir di pesta itu. Saat itu anak dari istri Herodes, yaitu Herodias itu menari-nari di hadapan Herodes. Saat itu sangat menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah dan berjanji apapun yang diinginkan oleh anak perempuan itu akan dikabulkan olehnya. Bahkan apapun dalam seisi istana itu akan diberikan kepada anak itu, apapun yang anak itu inginkan. Dan anak itu pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada ibunya. Lalu
karena hatinya sangat membenci kepada Yohanes, oleh sebab itu ibunya menghasut anaknya untuk meminta kepala dari Yohanes. Dan saat anak dari perempuan itu menyampaikan hal itu kepada Herodes, saat itu hati Herodes sangat sedih karena ia harus membunuh Yohanes. Karena ia sendiri tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Tetapi dia harus membunuh Yohanes karena ia sudah bersumpah dan berjanji kepada semua orang yang ada di tempat itu. Apapun yang diinginkan oleh anak itu akan dikabulkan. Akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan ini kita diberikan pembelajaran bersama-sama. Ada 3 hal yang akan Intan sampaikan. Yang pertama, kebenaran adalah hal utama yang harus kita pegang. Adik-adik harus tahu bahwa segala sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan tidak boleh dipegang teguh. Kita harus menegur sesuatu yang salah. Apapun itu dan kondisi apapun dan siapapun orangnya, kita harus menegurnya. Tetapi dengan teguran yang tepat, dengan cara yang sopan, kita harus menegur orang-orang yang berbuat salah. Contohnya, mungkin dalam rumah adik-adik, ayah dan ibu adik-adik melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Adik-adik harus berani menegur orang tua adik-adik. Mungkin tidak langsung dengan kata kasar, "Pak, Ma, nggak boleh," bukan seperti itu. Tapi ajak orang tua adik-adik dan menyampaikan apa yang sudah adik-adik tahu. Karena kebenaran itu hal utama yang harus kita pegang. Kita nggak boleh melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Apapun itu dan siapapun orangnya, kita harus berani menyampaikan kalau ia salah. Sama seperti Yohanes, ia menyampaikan kepada raja yang besar itu, Herodes, bahwa ia melakukan tindakan yang salah. Ia mengambil istri dari saudaranya sendiri dan itu adalah sesuatu yang menajiskan. Tuhan tidak menyukai hal itu. Untuk itu, dimanapun adik-adik berada, dengan situasi apapun dan siapapun orangnya, beranilah untuk menyampaikan sesuatu yang salah. Tegurlah sesuatu yang salah dan jangan takut, tetapi dengan cara yang tepat dan lebih sopan. Yang kedua yang akan Intan sampaikan adalah jangan menyimpan dendam di dalam hati. Adik-adik, perbuatan dari istri Herodes ini adalah sesuatu yang sangat melanggar perintah Tuhan. Ia memiliki dendam di dalam hatinya dan juga ia menghasut anaknya untuk meminta Yohanes dimatikan. Adik-adik semua tahu bahwa Tuhan tidak menyukai hal itu. Tetapi marilah kita seperti istri dari Herodes, kita tidak boleh menyimpan dendam di dalam hati kita. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk mengasihi. Karena apapun yang terjadi, kalau adik-adik menyimpan dendam dalam hati adik-adik, adik-adik sendirilah yang merasa susah karena gelisah, tidak tenang, dan lain sebagainya. Coba adik-adik berusaha untuk tidak merasa dendam kepada orang lain dan berusahalah untuk terus mengasihi orang lain. Apapun yang terjadi, situasi apapun, dengan kejadian apapun, sesakit apapun hati adik-adik yang dibuat oleh teman-teman, orang tua, bahkan orang-orang terdekat adik-adik, harus berusaha untuk terus mengampuni mereka. Tidak boleh menyimpan dendam, karena kalau adik-adik menyimpan dendam itu akan merusak hati adik-adik. Adik-adik akan merasa gelisah dan tidak tenang. Dan poin ketiga yang akan Kak Intan sampaikan kepada kita semua adalah tentang kesetiaan. Nah, Yohanes mengajarkan kita tentang kesetiaan. Bagaimana ia terus berpegang teguh pada kebenaran, bagaimana ia terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita tidak pernah mendengar cerita bahwa Yohanes menyangkal tentang Tuhan ataupun Yohanes berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yohanes menunjukkan kesetiaannya kepada kita semua, mengajarkan kita bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dimanapun adik-adik berada, kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Mulai dari kecil, orang tua sudah mengajak adik-adik untuk pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja. Itu merupakan satu contoh dan teladan untuk adik-adik, biar adik-adik terus mengalami Tuhan dalam hidup, mengenal Tuhan secara pribadi, dan adik-adik akan terus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi 3 poin yang sudah Kak Intan sampaikan. Yang pertama, kebenaran adalah hal utama yang harus kita pegang teguh. Yang kedua, jangan menyimpan dendam. Dan yang ketiga, tetap setia. Jadi kalau kita semua melakukan hal yang sama seperti yang Yohanes lakukan, maka Kak Intan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senang dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua, memberkati keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Untuk firman Tuhan hari ini, terima kasih
mengajarkan kami untuk berpegang teguh pada kebenaran, tidak menyimpan dendam, dan setia sampai akhir menjadi Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahkan pembelajaran kami Tuhan menolong, biar berikan kami hikmat agar kami mengerti apapun yang disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati juga guru-guru kami, agar guru-guru kami semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan, menjadi berkat untuk kami, dan kami juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.